Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua yang sedang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar keuangan. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dan NPM 22411165. Baiklah, mari kita memasuki materi yang akan saya jelaskan. Jadi, pasar keuangan itu, pasar keuangan di mana klaim keuangan atau financial claim dan jasa-jasa keuangan diperdagangkan. Penghubung antara unit defisit dan unit surplus dana. Merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana dan mengalokasikannya, menetapkan tingkat bunga dan menciptakan harga dari sekuritas atau efek yang diperdagangkan di pasar ini. Selanjutnya, financial market itu dibagi menjadi dua, yaitu capital market dan money market. Capital market atau pasar modal merupakan bagian dari financial market atau pasar keuangan untuk surat berharga jangka panjang, seperti saham, obligasi waran, right, obligasi convertible, dan berbagai produk tuntunan atau derivatif seperti opsi, put, atau call. Selanjutnya, money market atau pasar uang merupakan bagian dari financial market untuk surat berharga jangka pendek, commercial paper, promissory note, call money, repurchase agreement, banker acceptance, dan treasury bills, dan lain-lain. Selanjutnya, pasar modal versus pasar uang. Jadi pasar modal itu pendanaan jangka panjang, lalu transaksi di bursa efek atau pasar konkret, ada lembaganya atau organized market dalam pengawasan Bapepam dan instrumen saham obligasi. Sedangkan pasar uang pendanaan jangka pendek, transaksi via sarana telepon atau pasar abstrak, tidak ada lembaganya atau unorganized market dalam pengawasan Bank Indonesia, instrumen SBI, CP, SPBU, dan call money. Persamaan pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari financial market, lalu merupakan sarana investasi bagi unit surplus atau investor, dan merupakan sarana mobilisasi atau sumber dana bagi unit defisit. Selanjutnya ialah pasar modal atau money market. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara teoritis, pasar modal sebagai pendagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang dalam bentuk utang atau obligasi maupun equity atau saham. Pasar modal merupakan pasar dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian konkret. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga, yaitu saham dan obligasi. Dalam arti konkret, pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisir di mana efek atau surat berharga diperdagangkan yang disebut bursa efek atau stock exchange. Selanjutnya, Kepres 60/1988 dalam pengertian operasional pasar modal dipahami sebagai bursa yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang dalam bentuk efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, bursa efek atau stock exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pada pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek atau stock exchange
Exchange adalah suatu sistem yang terorganisir yang mempertemukan investor atau pembeli atau unit atau surplus dengan emiten atau penjualan atau unit defisit. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya atau dealer atau broker. Fungsi bursa efek menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan pasar yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Manfaat pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, lalu memberikan wahana investasi bagi investor, memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, menyediakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek, alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa dipertimbangkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasikan investasi. Lalu membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Dan selanjutnya, sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pasar modal. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas wahana untuk mempertemukan yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Fungsi keuangan memberi kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return. Selanjutnya ialah sekuritas atau efek yang diperdagangkan. Yang pertama ialah saham atau stok. Yang kedua, saham preferen atau preference stock. Yang ketiga, obligasi atau bond. Yang keempat, obligasi konversi atau convertible bond. Yang kelima, right atau right. Dan yang terakhir ialah warrant atau warrant. Selanjutnya ialah instrumen pasar modal. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu PT, diterbitkan atas nama atau atas unjuk, terbagi atas saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preference stock. Right adalah opsi yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham biasanya dengan harga di bawah pasar dan waktu tertentu. Warrant sama dengan right, namun harga saham sesuai pasar dan waktu penawaran lebih lama. Obligasi atau bond adalah satu surat bukti utang jangka panjang yang diperdagangkan yang dikeluarkan oleh pemerintahan atau perusahaan swasta. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan memberikan sedikit pantun. Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Pergi ke pasar beli biji belasi. Tidak lupa juga membeli buah pepaya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Kalau terima jadi, itu teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.